Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irma Andriani dengan nomor NIM 19040101115 dari Prodi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua jurnal. Pada jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Uji Kualitatif Senyawa Metabolit Sekunder pada Daun Palado atau Agave angustifolia yang diekstraksi dengan pelarut air dan etanol. Di sini, saya akan menjelaskan tentang 4 poin, yaitu pendahuluan, prosedur, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, Indonesia adalah negara dengan hutan tropis paling besar ketiga di dunia. Nah, keanekaragaman hayati merupakan basis berbagai pengobatan dan penemuan industri farmasi di masa mendatang. Jumlah tumbuhan berhasiat obat Indonesia diperkirakan sekitar 1.260 jenis tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder yang berpotensi sebagai antioksidan, zat pewarna, penambah aroma makanan, parfum, insektisida, dan obat. Ada 150.000 metabolit sekunder yang sudah diidentifikasi dan ada 4.000 metabolit sekunder baru setiap tahun. Nah, makhluk hidup dapat menghasilkan bahan organik sekunder atau metabolit sekunder atau bahan alami melalui reaksi sekunder dari bahan organik primer, yaitu terdiri dari karbohidrat, lemak, protein. Nah, bahan organik sekunder juga ini umumnya merupakan hasil akhir dari suatu proses metabolisme. Nah, bahan ini berperan juga pada proses fisiologi. Bahan organik sekunder itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu fenolik, alkaloid, dan terpenoid. Nah, tetapi pigmen dan porfirin juga termasuk di dalamnya. Nah, apa sih metabolit sekunder itu? Nah, jadi metabolit sekunder itu berupa molekul-molekul kecil bersifat spesifik. Tidak semua organisme mengandung senyawa sejenis. Setiap senyawa memiliki fungsi atau peranan yang berbeda-beda. Nah, pada umumnya, senyawa metabolit sekunder berfungsi untuk mempertahankan diri atau untuk mempertahankan eksistensinya. Nah, di lingkungan tempatnya berada. Metabolit sekunder merupakan biomolekul yang dapat digunakan sebagai lead compound dalam penemuan dan pengembangan obat-obat baru. Pemanfaatan dari zat metabolit sekunder itu sendiri sangat banyak loh. Nah, diantaranya metabolit sekunder itu dapat dimanfaatkan dalam bidang farmakologi. Nah, diantaranya sebagai antioksidan, antibiotik, terus antikoagulan, menghambat efek karsinogenik. Selain itu, metabolit sekunder juga dapat dimanfaatkan sebagai agent pengendalian hama yang ramah lingkungan. Nah, tanaman palado memiliki banyak jenis dan manfaat. Tanaman ini digunakan untuk membuat mezcal dan juga sebagai tanaman hias, khususnya Marginata cultivar. Nah, karena sifatnya yang ramah lingkungan, maka serat masih banyak dipakai dalam industri kertas, karpet, bahkan sebagai penguat pada bahan komposit industri otomotif. Nah, industri lain di dalam negeri yang menyerap serat agave adalah industri kuas, pembungkus kabel, kerajinan rumah tangga, campuran karpet, karung, geotekstil, dan jala ikan. Nah, namun informasi mengenai kuantitasnya tidak ada. Selain itu, kandungan enzim protease dalam tanaman palado dapat dimanfaatkan dalam pembuatan virgin coconut oil atau VCO. Selanjutnya kita ke prosedur. Nah, apa aja sih bahan dan alat yang digunakan? Nah,
Peralatannya yang digunakan pada penelitian ini yaitu gelas kimia, gelas ukur, labu ukur, tabung reaksi, rak tabung reaksi, blender, corong, batang pengaduk, shaker orbital, Simarex stirring and hot plate, kertas saring, neraca analitik, wadah, aluminium foil, dan tisu, pipet tetes, gunting, spatula. Nah, untuk bahannya yaitu terdiri dari Aquades, etanol 96%, logam magnesium, padatan Ki atau kalium iodida, padatan FeCl3 atau besi klorida, HClPa, asam klorida, H2SO4, asam sulfat, padatan BiNO3, bismut nitrat, HNO3, asam nitrat, padatan HgCl2, merkuri klorida, sampel daun palado yang diperoleh dari daerah Tondo. Nah, lanjut ke prosedur, yaitu yang pertama persiapan sampel ya, daun palado yang segar dibersihkan lalu dipotong-potong kecil, lalu selanjutnya dikeringkan daun palado yang telah dipotong-potong selama 7 hari atau 1 minggu. Setelah kering, kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender sampai halus. Nah, kemudian daun palado yang halus siap untuk diekstraksi. Nah, pembuatan ekstrak daun palado dimulai dengan menimbang 10 gram serbuk daun palado. Nah, setelah itu sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan dengan 100 ml Aquades. Nah, yang terakhir itu kemudian ditutup Erlenmeyer tersebut menggunakan aluminium foil dan direndam selama 3 kali 24 jam atau setara dengan 48 jam. Nah, sambil dikocok menggunakan shaker orbital. Nah, setelah 72 jam ekstrak disaring menggunakan saring dan filtrat yang didapat itu digunakan dalam pengujian metabolit sekunder. Nah, langkah yang sama juga untuk perlakuan ekstrak dengan pelarut etanol. Selanjutnya, uji senyawa metabolit sekunder dari ekstrak daun palado yang diekstraksi dengan pelarut air dan etanol. Itu terdiri dari 5 uji. Nah, yang pertama itu nanti ada uji alkaloid, uji flavonoid, uji tanin, uji steroid, dan uji terpenoid. Nah, pada uji alkaloid yang pertama itu mengambil masing-masing 2 ml sampel dan palado yang telah diekstraksi dengan pelarut air dan etanol ke dalam 2 buah tabung reaksi yang berbeda. Nah, selanjutnya masing-masing ekstrak ditambah dengan 5 tetes reagen Dragendorf. Nah, yang ketiga, jika masing-masing larutan terbentuk endapan berwarna jingga, itu maka positif mengandung alkaloid. Selanjutnya, untuk pengujian alkaloid dengan menggunakan reagen Meyer dilakukan dengan cara mengambil masing-masing 2 ml sampel daun palado yang telah diekstraksi dengan pelarut air dan etanol ke dalam 2 buah tabung reaksi yang berbeda. Nah, setelah itu masing-masing ekstrak ditambah 3 tetes asam klorida pekat dan 5 tetes reagen Meyer. Yang terakhir, jika masing-masing larutan terbentuk endapan putih, maka sampel positif mengandung alkaloid. Selanjutnya, uji flavonoid. Nah, uji flavonoid itu yang pertama, pengujiannya dilakukan dengan cara mengambil masing-masing sebanyak 2 ml sampel daun palado. Nah, yang telah diekstrak menggunakan pelarut air dan etanol. Selanjutnya dipanaskan kurang lebih 5 ml. Nah, setelah dipanaskan, masing-masing ditambahkan dengan 0,1 gram logam Mg dan 5 tetes HCl pekat. Yang terakhir, jika masing-masing larutan terbentuk warna kuning atau warna kuning jingga sampai merah, maka positif mengandung flavonoid. Selanjutnya, uji terpenoid.
Nah, pada uji ini pengujiannya dilakukan dengan cara mengambil masing-masing sebanyak 2 ml sampel daun palado yang telah diekstraksi dengan pelarut air dan etanol. Nah, setelah itu masing-masing ekstrak ditambahkan dengan 3 tetes HCl dan 1 tetes H2SO4 pekat. Nah, jika masing-masing larutan terbentuk warna merah atau ungu, maka positif mengandung terpenoid. Selanjutnya, uji steroid. Nah, pada pengujian ini dilakukan dengan cara mengambil masing-masing sebanyak 2 ml sampel daun palado yang telah diekstraksi dengan pelarut air dan etanol. Nah, lalu masing-masing ekstrak ditambah dengan 3 tetes HCl atau HCl pekat dan 1 tetes H2SO4 pekat. Nah, yang terakhir, jika masing-masing larutan terbentuk warna hijau, maka positif mengandung steroid. Yang terakhir yaitu ada uji tanin. Nah, pada uji tanin ini dilakukan dengan cara mengambil masing-masing sebanyak 2 ml sampel daun palado yang telah diekstraksi dengan pelarut air atau etanol. Nah, kemudian dipanaskan kurang lebih 5 menit. Nah, setelah dipanaskan masing-masing ditambahkan beberapa tetes FeCl3 sebanyak 1%. Nah, jika masing-masing larutan terbentuk warna coklat kehijauan atau biru kehitaman, maka positif mengandung tanin. Baik, selanjutnya ke pembahasan, kita bisa dilihat pada tabel 1 yaitu hasil pengujian ekstrak air dan etanol daun palado. Nah, pada uji alkaloid menggunakan metode pengujian reagen Mayer, hasil pengujian ekstrak air daun paladonya itu menghasilkan banyak, sedangkan ekstrak etanol daun paladonya itu sedang. Nah, kemudian pada uji alkaloid juga dengan menggunakan metode pengujian reagen Dragendorf, ekstrak air daun palado itu menghasilkan banyak dan ekstrak etanol daun palado menghasilkan sedang. Nah, selanjutnya uji flavonoid dengan menggunakan metode pengujian logam Mg ditambah dengan HCl pekat. Pada hasil pengujian ekstrak air daun palado ini menghasilkan sedang, sedangkan ekstrak etanol daun palado menghasilkan kurang banyak ya. Selanjutnya yaitu uji terpenoid. Nah, pada uji ini menggunakan metode pengujian Lieberman-Burchard. Dengan hasil pengujian, ekstrak air daun palado itu negatif ya, tidak menghasilkan. Nah, terus hasil pengujian ekstrak etanol daun palado juga negatif. Nah, selanjutnya yang steroid atau uji steroid dengan menggunakan metode pengujian Lieberman-Burchard. Hasil pengujian ekstrak air daun palado ini negatif. Nah, ekstrak etanol daun palado juga negatif. Nah, yang terakhir pada uji tanin, metode pengujian FeCl3 1%, hasil pengujian ekstrak air daun paladonya itu positif sedang ya. Nah, yang ekstrak etanol daun paladonya yaitu sama ya, sedang. Nah, jadi komponen yang terdapat dalam ekstrak air dan etanol daun palado dianalisis golongan senyawanya dengan tes uji warna dengan beberapa reaksi untuk golongan senyawa alkaloid, flavonoid, steroid, terpenoid, dan tanin. Nah, reaksi-reaksi spesifik yang digunakan kebanyakan bersifat polar sehingga bisa berinteraksi dengan sampel berdasarkan prinsip like dissolve like. Berdasarkan tabel 1 kandungan senyawa metabolit sekunder daun palado yakni alkaloid, flavonoid, dan tanin. Nah, selanjutnya pembahasan uji alkaloid. Nah, pada uji alkaloid itu tadi ada reaksi uji Mayer. Nah, pada uji alkaloid dengan reaksi Mayer diperkirakan nitrogen pada alkaloid akan bereaksi dengan ion logam K+ dari kalium tetraiodomerkurat membentuk kompleks kalium alkaloid yang mengendap. Nah, reaksi yang terjadi pada uji Mayer ditunjukkan pada gambar nomor 2. Nah, HgCl2 ditambah 2Ki menghasilkan Hgi2 tambah 2KCl.
Selanjutnya yaitu HgI2 tambah 2Ki menghasilkan K2HgI4 atau kalium tetraiodomerkurat. Selanjutnya reaksi hidrolisis bismut. Nah, hasil positif alkaloid pada uji Dragendorf juga ditandai dengan terbentuknya endapan coklat muda sampai kuning atau jingga. Nah, endapan tersebut adalah kalium alkaloid. Pada pembentukan reaksi Dragendorf, bismut nitrat dilarutkan dalam HCl agar tidak terjadi reaksi hidrolisis karena garam-garam bismut mudah terhidrolisis membentuk ion bismut atau BiO+, yang reaksinya yaitu Bi3+ tambah H2O menghasilkan BiO+ tambah 2H+. Selanjutnya yaitu reaksi uji Dragendorf, yaitu agar ion Bi3+ tetap berada dalam larutan. Nah, maka larutan itu ditambahkan asam, nah sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Nah, selanjutnya ion Bi3+ dari bismut nitrat bereaksi dengan kalium iodida membentuk endapan hitam bismut 3 iodida yang kemudian melarutkan dalam kalium iodida berlebih membentuk kalium tetraiodobismutat. Nah, yang pada uji alkaloid dengan reaksi Dragendorf, nitrogen digunakan untuk membentuk ikatan kovalen koordinat dengan K+ yang merupakan ion logam. Reaksi pada uji Dragendorf ditunjukkan pada nomor 4. Selanjutnya pembahasan uji flavonoid. Nah, tujuan penambahan logam Mg dan HCl adalah untuk mereduksi inti benzopiron yang terdapat pada struktur flavonoid sehingga terbentuk garam flavilium berwarna merah atau jingga. Nah, tetapi jika dibandingkan intensitas warna dari kedua ekstrak, warna yang terbentuk lebih dominan itu pada ekstrak air daripada ekstrak etanol daun palado. Nah, hal ini kemungkinan besar senyawa flavonoid pada sampel daun palado memiliki presentasi yang kecil. Nah, perbedaan warna yang dihasilkan antara ekstrak air dan ekstrak etanol daun palado diakibatkan senyawa flavonoid lebih terekstrak sempurna. Nah, ada pelarut air dibandingkan pelarut etanol karena perbedaan sifat dari kedua pelarut tersebut. Nah, adapun reaksi yang terjadi antara senyawa flavonoid dengan HCl dan logam Mg bisa dilihat pada gambar nomor 5. Nah, ini adalah reaksi flavonoid dengan logam Mg dan HCl. Selanjutnya pembahasan uji tanin. Uji tanin terbentuknya warna hijau, kehitaman atau biru tinta pada ekstrak setelah ditambahkan dengan FeCl3. Nah, karena tanin akan membentuk senyawa kompleks dengan ion Fe3+. Nah, bisa dilihat pada gambar nomor 6. Nah, ini adalah reaksi antara tanin dan FeCl3. Nah, pada hasil uji fitokimia, ekstrak air dan etanol, daun palado dengan FeCl3 menghasilkan suatu warna hijau kecoklatan. Nah, karena reaksi antara lain antara tanin dan FeCl3 membentuk senyawa kompleks. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat diduga di dalam ekstrak air dan etanol daun palado mengandung senyawa polifenol yang diduga adalah senyawa tanin. Nah, terbentuknya senyawa kompleks antara tanin dan FeCl3 karena adanya ion Fe3+ sebagai atom pusat dan tanin memiliki atom O yang mempunyai pasangan elektron bebas yang bisa mengkoordinasikan ke atom pusat sebagai ligannya. Nah, ion Fe3+ pada reaksi di atas mengikat 3 tanin.
Nah, yang memiliki 2 atom donor yaitu atom O pada posisi 4 dan 5 dihidroksi. Nah, sehingga ada 6 pasangan elektron bebas yang bisa dikoordinasikan ke atom pusat. Nah, atom O pada posisi 4 dan 5 dihidroksi memiliki energi paling rendah dalam pembentukan senyawa kompleks, sehingga kemungkinan menjadi sebuah ligen. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembahasan uji terpenoid dan steroid. Nah, hasil dari pengujian senyawa ini pada masing-masing ekstrak yaitu ekstrak air dan etanol dan palado tidak terdapat senyawa terpenoid dan steroid dengan ditandai dengan tidak adanya perubahan warna yang dihasilkan pada masing-masing ekstrak. Nah, hasil yang diperoleh disebabkan karena penggunaan pelarut yang digunakan itu dalam proses ekstraksi merupakan pelarut yang bersifat polar dan semipolar. Nah, karena senyawa terpenoid dan steroid merupakan senyawa yang bersifat nonpolar, sehingga senyawa-senyawa ini tidak dapat terekstrak dengan sempurna pada pelarut tersebut. Nah, selain itu, reaksi-reaksi spesifik yang digunakan kebanyakan bersifat polar, nah sehingga bisa berinteraksi dengan sampel berdasarkan prinsip like dissolve like, sehingga senyawa-senyawa yang bersifat polar yang dapat terikat dalam pelarut seperti alkaloid, flavonoid, dan tanin, senyawa steroid cenderung bersifat nonpolar, sehingga dapat terekstrak oleh pelarut nonpolar. Nah, pada hasil yang pada tabel 1 tadi itu menunjukkan bahwa kandungan senyawa aktif pada ekstrak polar lebih banyak daripada ekstrak nonpolar. Maka pelarut yang sesuai digunakan untuk proses ekstraksi senyawa aktif pada daun palado adalah pelarut polar, yaitu aqueous, metanol, dan etanol. Nah, kesimpulan dari jurnal kali ini yaitu daun palado yang diekstraksi dengan menggunakan pelarut air dan etanol mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu alkaloid, flavonoid, dan tanin. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pelarut air juga bisa digunakan untuk mengekstrak senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan, khususnya pada daun palado. Nah, ini adalah lampiran jurnal yang saya ambil untuk menjelaskan materi kali ini. Nah, masuk ke jurnal yang kedua. Pada jurnal yang kedua yaitu aktivitas antiinflamasi Eupatorium inolifolium dan kalsium karbonat pada tikus jantan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan 4 poin yaitu pendahuluan, prosedur, pembahasan, dan kesimpulan. Abstrak. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari potensi daun kumpai mahung atau Eupatorium inolifolium dan kalsium karbonat sebagai antiinflamasi berdasarkan obat tradisional di Pegunungan Dayak Meratus, Indonesia. Metode yang digunakan untuk mendapatkan ekstrak adalah maserasi menggunakan pelarut metanol dengan rasio 1:10. Uji kualitatif penapisan fitokimia fenolik dengan senyawa FeCl3 dan kuantitatif dengan spektrofotometri UV-Vis dengan quercetin sebagai standar. Nah, panjang gelombang 418 nm, konsentrasi 10-50 ppm. Ekstrak Eupatorium inolifolium dan kalsium karbonat diformulasikan menjadi salep sederhana dengan penambahan vaselin album sebanyak 1:3. Nah, selanjutnya tes antiinflamasi menggunakan tikus jantan yang telah diinduksi oleh karagenin 3%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengujian kualitatif dan kuantitatif inuli folium dan kalsium karbonat pada salep dapat secara signifikan mengurangi edema pada kaki tikus dibandingkan dengan kontrol negatif 14,1%. Nah, tetapi pada kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang uji kualitatif dan uji antiinflamasi. Masuk ke pendahuluan. Nah, peradangan adalah salah satu tema yang paling menarik untuk dipelajari karena mencakup banyak mediator dan ini menyebabkan banyak agen peradangan seperti antibodi, monoklonal, dan antagonis peradangan mulai dikembangkan dan dilaporkan ada obat lain seperti asam askorbat monosiklik, garam kalsium, dan kalsium karbonat juga memiliki aspek antiinflamasi terutama yang disebabkan sengatan serangga. Peradangan memiliki beberapa respon berdasarkan penyebabnya. Nah, salah satu respon peradangan yang biasa terjadi adalah peradangan edema. Nah, edema terjadi karena meningkatnya aliran darah lokal ke area luka. Nah, dan itu menyebabkan lebih banyak mediator kimia dan histamin dilepaskan sehingga permeabilitas kapiler meningkat. Nah, juga efek dari pembengkakan ini termasuk ketidaknyamanan, rasa sakit, dan ruam. Obat antiinflamasi sebagai besar bekerja dengan menurunkan permeabilitas kapiler dengan menurunkan jumlah histamin yang dilepaskan oleh basofil, menghambat fungsi leukosit dan makrofag sehingga pembengkakan dapat mereda. Nah, daun kumpai mahung atau Eupatorium inulifolium HBNK tumbuh di wilayah Dayak Meratus dan Dayak Amandit. Nah, itu terdapat di Kalimantan Selatan. Nah, umumnya daun kumpai mahung digunakan sebagai obat tradisional untuk demam berdarah dan sakit perut. Nah, CaCO3 atau kalsium karbonat yang biasa digunakan dalam produksi makanan, proses perendaman dalam larutan kalsium karbonat dapat memberikan tekstur meminimalkan rasa yang tidak diinginkan seperti rasa hambar dalam memproduksi keripik. Nah, studi lain juga menunjukkan bahwa kalsium karbonat dapat menurunkan agregasi trombosit pada sel endotel. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi tanaman alami dan meningkatkan penggunaan kalsium karbonat di antara masyarakat. Sehingga jika aspek-aspek tersebut digabungkan, kami berharap bahwa hasilnya akan memiliki potensi besar sebagai salah satu alternatif pilihan yang mungkin yang ada atau lebih baik daripada obat sintesis lainnya. Nah, masuk ke prosedur, apa aja sih alat dan bahan yang digunakan? Nah, bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tanaman kumpai mahung, terus metanol, vaselin, kalsium karbonat, dan karagenan, dan juga hidrokortison salep. Nah, alat yang digunakan yaitu jangka sorong dengan akurasi 0,05 mikrometer, terus alat perlindungan pribadi, kandang tikus, terus skala analitik, penangas air, rotary set, peralatan maserasi evaporator, dan termogenesis 10S UV vis. Nah, itu kan tidak akan dijelaskan ya untuk uji kuantitatifnya. Selanjutnya yaitu persiapan sampel. Yang pertama proses ekstraksi. Nah,
sekitar 1 kg serbuk daun kumpai mahung diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan alat pelarut metanol 10 liter dengan perbandingan 1:10. Nah, selanjutnya yaitu ekstraksi dilakukan dalam 3 kali 24 jam dengan 6 jam pengadukan selama 10 menit. Dan maserasi ulang dilakukan 2 kali. Kemudian ekstrak disaring menggunakan bunser filter sampai filtrat diperoleh. Nah, yang terakhir filtrat dimasukkan ke dalam rotary evaporat pada suhu 60 derajat Celcius sehingga ekstrak cair dapat diuapkan di dalam water bath dengan suhu 60 derajat Celcius sampai massa konstan diperoleh. Selanjutnya yaitu analisis kualitatif. Nah, pengujian fenolik dilakukan dengan menambahkan 1 ml ekstrak yang direaksikan dengan 0,5 ml larutan FeCl3 sebanyak 1%. Nah, yang ketiga yaitu persiapan salep. Nah, konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 kelompok salep sederhana. Hasil seperti paselin dengan rasio 1:3 atau 75 mg berbanding 225 mg. Formula 1 adalah kontrol negatif, formula 2 adalah sebagai salep ekstrak, formula 3 adalah salep kalsium karbonat. Yang keempat adalah persiapan hewan. Nah, hewan yang digunakan itu sebanyak 15 tikus. Nah, 5 tikus masing-masing dikelompokkan. Nah, hewan itu diadaptasi dengan perbandingan 12:12 jam siang sampai malam dan diberi makanan dan minuman secara ad libitum. Nah, persiapan sampel yang selanjutnya yaitu pengujian antiinflamasi. Nah, yang pertama, si kaki tikus itu dibersihkan dengan larutan fisiologis NaCl 0,9%, lalu tikus itu diberi injeksi suplantar karagenan 3% sebanyak 0,05 ml. Nah, setelah 1 jam, volume pembengkakan diukur sebagai V0 atau volume 0. Kemudian perawatan dengan salep pengujian, formula 1 dengan grup 1, formula 2 dengan grup 2, dan formula 3 dengan grup 3. Nah, diberikan 1 jam setelahnya. Lalu penurunan volume kemudian dihitung pada 0, terus 1, 2, 3, dan 4 jam setelahnya dengan akurasi kapiler 0,05 mikrometer. Nah, persiapan sampel pada poin ke-6 yaitu analisis data profil hubungan antara rata-rata ketebalan edema dari kontrol negatif, salep kalsium karbonat, dan salep ekstrak menurut perhitungan AUSI atau area Undercraft, maka presentasi efek antiinflamasi dihitung dengan rumus yaitu AUSI TN, terus TN dikurangi 1 sama dengan CTN dikurangi 2 ditambah CTN dibagi 2 dikali TN dikurangi TN kurangi 1. Nah, CTN kurangi 1 ini ketebalan rata-rata untuk edema pada kedua kalinya. Nah, yang CTN ketebalan rata-rata untuk edema pada kali pertama. Nah, selanjutnya presentasi penghambatan ketebalan edema dihitung berdasarkan presentasi penurunan edema menggunakan rumus persen DAI sama dengan AUSI K dikurangi AUSI P dibagi AUSI K dikali 100%. Nah, AUCK ini kurva AUSI atau ketebalan edema rata-rata dengan waktu kontrol negatif, AUSI P sama dengan AUSI kurva untuk ketebalan edema rata-rata untuk kelompok perlakuan setiap individu.
Nah, data dari percobaan kemudian dianalisis menggunakan SPSS dengan uji normalitas dan homogenitas, dilanjutkan dengan pengujian ANOVA sesudahnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan yang pertama yaitu hasil dari analisis kualitatif. Nah, tes fenolik adalah ketika warna kehitam-hitaman pada ekstrak setelah penambahan FeCl3 sebanyak 1% karena reaksi itu sendiri membentuk senyawa kompleks dengan ion Fe3+. Untuk hasil dan pembahasan yang kedua yaitu tes antiinflamasi. Nah, tujuan dari penelitian ini kan untuk mengetahui efek antiinflamasi ekstrak salep sederhana dan ekstrak kalsium karbonat pada tikus jantan. Nah, hasilnya yaitu menunjukkan dari nilai AUSI penurunan ketebalan edema ekstrak salep yaitu AUSI-nya sama dengan 0,9. Nah, dan salep kalsium karbonat AUSI-nya sama dengan 0,56. Memiliki efek antiinflamasi yang lebih baik daripada kontrol negatif, yaitu AUSI sama dengan min 1,22. Nah, setelah nilai AUSI dilanjutkan, perhitungan presentasi efek antiinflamasi. Nah, dapat dilihat bahwa pada ekstrak salep yaitu 13,79%. Nah, lebih baik daripada salep kalsium karbonat yaitu 14,17%. Nah, pengujian statistik uji T dengan P sama dengan 95%, yaitu 0,05. Nah, dapat diketahui bahwa presentasi penurunan edema berbeda nyata. Nah, dari hasil itu dapat dilihat aktivitas penghambatan yang lebih baik. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu penelitian ini menggunakan bahan salep. Nah, karena dapat bertindak sebagai perlindungan iritasi kimia dan mekanik permukaan kulit. Nah, stabil dalam penggunaan, terus didistribusikan dengan merata dan mudah, dan dalam kasus peradangan akut itu bisa menenangkan, bertindak sebagai vasokonstriktor. Nah, penggunaan salep berminyak seperti Vaseline ditentukan karena alasan seperti itu tidak mengandung air. Nah, hidrofobik dan non-air larut. Nah, yang berarti tidak mudah larut sehingga waktu kontak dengan kulit lebih lama, mengarahkan untuk efek terapi yang lebih lama. Nah, jadi mekanisme antiinflamasi kalsium karbonat adalah untuk mengurangi siklus monosit, blokade makrofag, dan mengurangi agregasi platelet pada sel endotel sehingga proses inflamasi dapat dikurangi. Tidak terasa ya, sudah masuk ke kesimpulan juga. Nah, jadi kesimpulan dari jurnal yang kedua ini yaitu dalam penelitian ini dapat ditunjukkan bahwa pengobatan topikal dapat secara signifikan menghambat edema pada kaki tikus. Nah, dan ini dapat menunjukkan bahwa ekstrak salep dan kalsium karbonat memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi. Nah, ini adalah lampiran jurnal yang saya ambil untuk presentasi kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan jurnal 1 dan jurnal 2. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi saya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.